Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishr qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri qala haddatsani Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yusabu bi musibatin waj'in aw marad illa kana kaffarata dhunubihi hatta syaukatu yushakuha awin nakbah. Telah menceritakan kepada kami Bishr, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri, ia berkata telah menceritakan kepada Urwah dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, baik itu sakit atau penyakit, kecuali itu adalah penghapus dosa-dosanya, sampai duri yang menusuknya atau musibah apapun. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Aisyah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, tidaklah seorang muslim mengalami musibah berupa rasa sakit atau musibahnya berupa penyakit, kecuali rasa sakit atau penyakit itu merupakan penghapus dosa-dosanya sampai duri yang menusuk kakinya, atau apapun, musibah apapun yang sifatnya mengejutkan yang menimpa dirinya. Jadi seperti misalkan tadi tertusuk duri, atau mungkin jatuh ke dalam lubang, tersandung batu, terlantung misalnya, terkena meja misalkan, kesenggol meja lalu sakit. Nah, yang seperti ini walaupun kecil itu penghapus dosa kita ya. Jadi ada berkah di balik musibah, misalnya begitu ya. Pasti setiap musibah yang terjadi pada diri kita ada baiknya, tidak mungkin semuanya buruk. Nah, ini makna hadisnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, musibah yang Allah berikan kepada kita adalah penghapus dosa kita. Musibah yang menimpa diri kita, yang Allah berikan kepada kita adalah penghapus dosa kita. Makin banyak kita mengalami musibah, maka makin banyak dosa kita yang Allah ampuni, yang Allah hapuskan. Nah, maka ini merupakan hiburan bagi orang yang kena musibah. Di sini Nabi menggunakan kata wajah, rasa sakit atau penyakit. Dan penyakit lebih banyak daripada rasa sakit. Penyakit bisa penyakit kanker, penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat, mungkin sariawan, sakit gigi. Itu semua adalah penghapus dosa kita, termasuk sakit pusing, demam dan semacamnya. Ya, jadi ada keutamaan orang yang dapat musibah. Dan bisa jadi ada orang, bukan bisa jadi ada orang masuk surga bukan karena banyak amal, tapi banyak kena musibah, Tapi bukan berarti kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya musibah, jangan ya. Ya, artinya kita jangan berharap datangnya musibah, tapi kalau musibah datang kita sabar ya. Nah, itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang muslim selalu berprasangka baik kepada Allah. Selalu berprasangka baik kepada Allah tatkala mengalami kesulitan dan musibah. Nah, jadi kalau seseorang dapat musibah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah ingin menghapus dosa saya, Allah menegur saya karena mungkin selama ini saya lalai, jauh darinya, dikasih musibah supaya saya dekat dengannya. Nah, ini ya. Lalu faedah ketiga,
ujian atau musibah yang menimpa seorang mukmin ini merupakan kebaikan baginya, baik ia sadari maupun tidak, ya. Karena musibah yang menimpa diri kita bisa jadi penghapus dosa kita atau peninggi derajat kita. Kalau kita punya dosa, dosanya dihapuskan. Tapi kalau tidak punya dosa, derajat kita ditinggikan. Seperti yang terjadi pada para nabi. Para nabi banyak kena musibah. Apakah karena mereka punya dosa? Tidak, ya. Tapi karena apa? Allah hendak meninggikan derajat mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.